bisa meyakinkan pihak pekerja dan pihak pengusaha bahwa berselisih di hubungan industrial itu dua-duanya rugi loh, dua-duanya mengeluarkan biaya, padahal yang diperselisihkan nominalnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Sehingga, jadi menginginkan permasalahan itu segera selesai dan menemukan solusinya gitu. Betul, ya Pak Tatang. Betul. Jadi bukan hanya dari pihak perusahaan, bukan hanya dari serikat pekerja, tapi juga dari pemerintah. Ini memang menginginkan bahwa selesailah, jangan sampai ke pengadilan hubungan industrial. Kalau dari saya seandainya ya, karena kita ini dari Apindo ya, ingin pengusaha itu tenang, kemudian investasinya itu bertambah. Salah satunya hilangkan sanksi-sanksi yang berbau pidana. Cukup dengan sanksi administratif saja. Rekan-rekan yang di bawah kita ini memang itu sekarang tuh kreatif sehingga mereka tuh merasa bahwa mereka bisa menyalurkan juga kreativitasnya di perusahaan. Menuju generasi emas itu memang harus kolaborasi baik pengusaha, pekerja dan pemerintah. Podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi. Halo, kembali lagi bersama dengan Apindo Kabupaten Bekasi dalam podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang tentunya menarik, menginspirasi dalam menemukan solusi. Nah, ketemu lagi dengan kami, perkenalkan saya dengan Puput, Wakil Ketua Hubungan Industrial dan juga Pembelaan DPK Apindo Kabupaten Bekasi. Dan kali ini dalam podcast yang menarik saat ini kita akan membahas hal-hal yang menarik, sederhana tetapi well educated. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang hubungan industrial adalah salah satu tools sebagai pendorong industri untuk lebih dinamis lagi memberikan investasi yang ada di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan dua tamu yang luar biasa, partner-partner kerja di Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi juga. Nah, boleh ya kita langsung kenalan dengan dua narasumber kita pada saat ini. Halo Pak Tatang dan Pak Tovan. Halo Bu Puput. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik Bu Puput. Kabar baik ya. Selalu Sobat podcast DPK Apindo ingin berkenalan dengan Bapak nih. Dan pada kesempatan kali ini kita mengundang Bapak untuk hadir ngopi-ngopi santai, kita ngobrol tentang dunia hubungan industrial. Boleh dong memperkenalkan diri dari Pak Tatang dulu deh. Baik, sahabat Apindo, terima kasih atas undangannya di Bu Puput. Sebenarnya kita ini bukan luar biasa, tapi biasa di luar Bu Puput. Jadi perkenalkan, saya Tatang Suryaman. Saya di bidang advokasi dan konsultasi hukum sebagai ketua bidang di periode 2024-2029. Mungkin itu perkenalan pertamanya Bu Puput. Silakan Bang Taufan. Oke, nyambung sahabat-sahabat Apindo, saya dengan Taufan. Jadi sudah sejak 2019 dipercaya masuk bidang hubungan industrial dan pembelaan anggota atau advokasi. Di 2024-2029 ini juga sama pun begitu, karena melihat trennya sejak 2019 sampai saat ini hubungan industrial itu akan selalu ada, khususnya di perusahaan-perusahaan industri yang memang di Kabupaten Bekasi ini sangat besar. Demikian Bu Puput, nanti kita bisa sambung bagaimana hubungan industrial ini di Kabupaten Bekasi. Oke, Pak Tatang dan juga Pak Tovan, yang kita tahu bahwa hubungan industrial itu membangun demokrasi industri. Dan kalau kita lihat saat ini kita berada di multicultural nih, dengan berbagai generasi-generasi yang kita berada di tengah-tengah antara generasi baby boomers, Gen X, Gen Z, dan juga sekarang generasi Alpha. Dan
saya ingin mendengar nih dari perspektif bapak-bapak terkait dengan hubungan industrial di masa depan. Waduh. Oke. Boleh saya dulu ya. Boleh Nanti dong. biasanya Pak Ketua, kebetulan Pak Tatang ini sebagai Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Pembelaan Anggota, jadi beliau cukup melengkapi aja. Baik. Silakan. Iya. Pak Taufan. Gini, prinsipnya itu adalah selalu ketika bicara hubungan industrial itu keterbukaan. Komunikasi yang terbuka. Ya. Jadi ada komunikasi dua arah antara perusahaan dengan pekerja atau yang diwakili oleh serikat pekerja. Kemudian kalau terjadi suatu dispute, suatu konflik, itu biasanya harus ada keterbukaan. Ya. Ya, harus keterbukaan kedua belah pihak. Jangan sampai masing-masing pihak ini merasa bahwa apa yang menjadi tuntutannya itu merasa bahwa itu yang paling benar. Jadi kemudian kalau bicara konflik itu biasanya yang dituntut adalah keadilan. Nah, kalau keadilan itu kan bukan berarti sama. Ya, betul. Prinsipnya. Nah, tinggal itu bisa dikomunikasikan lagi secara terbuka tadi. Dan selanjutnya adalah kalau berbicara hubungan industrial, lagi-lagi terkait dengan kepatuhan hukum, karena ketenagakerjaan ini sudah diatur di dalam undang-undang ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Apakah itu undang-undang 13, apakah itu undang-undang terkait dengan hubungan industrial sendiri, apakah itu undang-undang terkait dengan serikat pekerja, serikat buruh. Yang undang-undang ketenagakerjaan ini sangat dinamis, sering diperbaharui, dan itu kita harus selalu update, karena kadang-kadang peraturan yang lama dengan yang baru itu sudah berubah. Demikian. Jadi harus selalu mengikuti perkembangan zaman ya Pak Taufan ya. Betul. Oke. Pak, saya sambil minum ya. Tatang dan juga Pak Taufan, kalau kita lihat nih, kalau saya baca di satu data dari Kemenaker bahwa perselisihan hubungan industrial di tahun 2023 itu ada sebesar 5.000 perselisihan, dan 86% itu bisa diselesaikan dengan mediasi. Dan di tahun 2024 ada 1.009 perselisihan hubungan industrial, dan 59,27%-nya juga bisa selesai dengan mediasi. Nah, pertanyaan saya nih Pak Taufan, sebetulnya apa sih yang menyebabkan perselisihan hubungan industrial ini kemudian menjadi kompleks, dan bagaimana solusinya supaya kita bisa menaikkan nih sedikit rating dari mediasi untuk menemukan solusi seperti tagline nih dari podcastnya Apindo. Silakan Pak Tatang. Baik Bu Puput, kalau dilihat tadi kan data ya trennya turun ya terkait permasalahan yang masuk ke pengadilan hubungan industrial mungkin gitu ya. Betul. Memang di Apindo sendiri untuk penanganan permasalahan-permasalahan itu hampir 90% itu kita selesaikan di mediasi ya. Ketika di biparti tidak selesai, kami mencoba maksimalkan di mediasi. Ya. Jadi kami memberikan pengertian ke rekan-rekan serikat pekerja maupun ke pengusaha bahwa kalau ketika permasalahan itu masuk ke ranahnya hubungan industrial, win-win solutionnya itu tidak dapat. Pertama, biayanya yang cukup tinggi, sehingga ketika permasalahan itu kita diskusikan di mediasi, dari serikat pekerja mengerti tentang biayanya mahal untuk bersidang di pengadilan hubungan industrial, dan juga dari pihak pengusaha bisa kita yakinkan bahwa ketika beracara ke pengadilan hubungan industrial pun biayanya mahal sekali, sehingga ketemu win-win solution di tengah-tengah bahwa diselesaikan di mediasi saja. Itu pemikiran-pemikiran sekarang itu seperti itu kebanyakan, karena jarak antara Bekasi ke Bandung itu memakan biaya, waktu, tenaga, dan lain-lain. Ketika kita bisa meyakinkan pihak pekerja dan pihak pengusaha bahwa
berselisih di hubungan industrial itu dua-duanya rugi loh. Dua-duanya mengeluarkan biaya, padahal yang diperselisihkan nominalnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Ya. Begitu Bu Puput. Kalau saya lihat kenapa ada tren penurunan dari semua permasalahan, banyak yang selesai di tingkat mediasi, selain juga peran mediator yang support terhadap penyelesaian di mediasi. Iya, jadi sebetulnya lebih praktis jika kita selesaikan perselisihan itu melalui mediasi seperti itu ya Pak Tatang ya. Nah, Bu Puput, Ya. kalau boleh saya tambahkan, kalau tadi bicara data 2023 kemudian 2024 itu mayoritas adalah terselesaikan di mediasi, betul ya? Betul. Bu Puput ya. Artinya memang ada will di sini. Jadi ada apa ya? Ada partisipasi tiga belah pihak. Kalau itu masih bipartit dua belah pihak, dan memang masing-masing partisipasi dari pihak ini adalah memang saling menginginkan bahwa permasalahan itu harus selesai. Sehingga Jadi menginginkan permasalahan itu segera selesai dan menemukan solusinya gitu ya Pak Tatang. Betul. Jadi bukan hanya dari pihak perusahaan, bukan hanya dari serikat pekerja, tapi juga dari pemerintah. Ini memang menginginkan bahwa selesailah, jangan sampai ke pengadilan hubungan industrial. Kalau memang sampai mediasi, artinya masing-masing pihak itu memang betul-betul menginginkan perselisihan ini selesai. Artinya pada dasarnya semua permasalahan itu bisa dikomunikasikan jika komunikasinya itu terbuka dan bisa tersampaikan dengan baik. Baik. Saya pernah membaca sebuah artikel gitu ya yang menginformasikan bahwa apakah sebetulnya tren dari perselisihan hubungan industrial ini menurun karena kita ini sekarang berada di multigenerasi nih. Kita ada di tengah-tengah nih, dari generasi baby boomers menuju ke generasi Z begitu ya. Apakah kalau menurut bapak-bapak yang sudah sangat mumpuni di bidangnya, ada hubungannya nggak sih sebetulnya kita sudah berada di multigenerasi dan pada akhirnya ya hubungan industrial lebih cepat selesai gitu lah kalau kita lihat dari kebiasaan generasi-generasi sekarang? Kami juga hadir kemarin di salah satu muscap dari rekan-rekan serikat pekerja, dan yang menarik ketika kami ketemu dengan pimpinan cabang maupun pimpinan provinsi dan pimpinan nasionalnya, kami mengatakan kepada mereka, bertanya gitu, bahwa tantangan kedepannya itu bagaimana merangkul generasi Z ini atau generasi yang lebih muda ini, mau nggak mereka berorganisasi gitu di serikat pekerja, karena kita tahu gitu kan, apa mungkin mereka mau panas-panasan. Nah itu yang kita sampaikan ke mereka supaya dan mereka menyadari gitu, itu adalah challenge mereka dan harus merubah pola komunikasi, bagaimana bisa menyampaikan ke generasi yang muda ini mau berorganisasi, kemudian mau ikut berjuang gitu, supaya di tahun-tahun berikutnya itu mudah-mudahan akan lebih baik, lebih terbuka, kemudian sehingga masih tetap ada partner kita, pengusaha, serikat pekerja, sama-sama membangun hubungan industrial yang harmonis. Ya, karena tadi kita bicara tentang demokrasi industri gitu ya, yang kita tahu bahwa ini sepertinya style dari generasi yang sekarang ini sedikit berbeda gitu ya. Kalau dilihat dari perspektif hukumnya nih Pak, sebetulnya kalau kita lihat tadi kan style dari para pekerja nih, generasi baru saat ini nggak mau panas-panasan, kemudian harus bangun komunikasi supaya lebih strategik lagi gitu ya. Nah kalau dari perspektif hukumnya nih tentang hukum ketenaga kerjaan, inline nggak sih Pak dengan perkembangan atau era baru saat ini? Untuk hukum ketenaga kerjaan memang kan dinamis juga, jadi dari mulai Undang-Undang 13, kemudian ada perubahan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian berubah lagi ada Perpu, kemudian sekarang juga ada
judicial review ke MK. Jadi terus mengikuti perkembangan zaman bagaimana undang-undang ini disesuaikan dengan perkembangan zaman, bahkan kedepannya undang-undang ketenagakerjaan ini rencana akan direvisi lagi, dikeluarkan dari undang-undang cipta kerja. Nah sekarang ini kita sedang mengusulkan dari Apindo itu beberapa masukan terkait untuk perubahan undang-undang ketenagakerjaan dan akan nanti digodok ya di DPR ya. Pada saat ini kita digintai tentang masih tambah suka apa saja sih agar aturan ini seperti yang disampaikan Puput tadi agar tetap mengikuti perkembangan zaman. Oke, jadi sebetulnya pemerintah sendiri sudah mempersiapkan aturan itu inline dengan perubahan-perubahan era, seperti itu ya Pak? Iya, harapannya harus seperti itu sehingga aturan itu bisa diikutin, bisa diterapkan baik dari pengusaha ataupun dari pekerjanya sendiri, sehingga aturan itu harus selalu inline dengan perkembangan zaman. Sekarang itu mudah, kalau aturan ini sudah tidak sesuai, judicial review ke MK, sehingga terus perubahan itu akan terjadi terus. Seperti itu Bu. Iya. Pak Tatang dan Pak Tovan, kalau tadi Pak Tatang sudah menyampaikan bahwa Apindo juga punya peran dalam melakukan perubahan ataupun memberikan saran dan ide begitu ya terkait dengan beberapa aturan-aturan ketenagakerjaan yang berubah. Nah, ini saya sedikit mau meminta ide dari bapak-bapak nih. Kalau kita berandai-andai boleh ya, seandainya jika gitu ya bapak-bapak diminta saran nih untuk melakukan sebuah perubahan terhadap aturan ketenagakerjaan. Kira-kira aturan yang mana yang ingin sekali Bapak lakukan perubahan? Ini hanya berandai-andai ya. Silakan nih dari Pak Taufan dulu deh. Saya? Yes. Oh gitu. Silakan Pak. Silakan Pak Tovan. Generasi Gen Z atau Gen Saya X? apa? X ya. X ya. X ya. Kalau atau milenial mungkin. Milenial ya. Milenial mungkin. Kalau Pak Tatang? Kalau X, saya mungkin Baby kolonial boomers. ya. Oh kolonial. Kolonial Bu. Mendekati baby boomers ya, atau sebelum baby boomers. Iya. Kayak Bu Puput, kalau misalnya ya, kalau kita bicara kekinian atau generasi-generasi yang saat ini, sebenarnya kalau saya berandai-andai pengen itu teman-teman yang generasi baru ini itu kalau bicara itu lebih kepada produktivitas. Iya. Ya. Mereka tuh lebih senang fleksibel. Iya, betul. Iya, lebih senang fleksibel. Makanya di masa depan menurut saya perusahaan-perusahaan yang bisa beradaptasi adalah perusahaan-perusahaan yang fleksibel tapi tetap mengedepankan produktivitas. Nah, produktivitas ini yang akan dikalkulasikan benefit dia setiap bulannya gitu. Sehingga talent-talent yang baru ini, karena kalau yang muda-muda ini mereka tuh sekarang kadang-kadang nggak mau dipatok jam kerja gitu. Tapi hasilnya mereka merasa bahwa bisa melakukan sesuatu sesuai dengan, kalau anak sekarang tuh sesuai dengan moodnya gitu. Oke. Nah perusahaan ini nanti ada perusahaan yang harus bisa menilai produktivitasnya berapa, itu yang diberikan gitu. Jadi paid by result gitu ya. Paid by result. Itu lebih menarik kah atau? Menurut saya lebih menarik, kalau di masa depan ya, di masa depan. Okay. Tidak diterapkan sekarang gitu. Karena sekarang itu masih peralihan antara generasi baby boomers, generasi X, generasi milenial gitu kan. Mungkin nanti 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu menurut saya yang bisa dipraktekkannya, mimpinya gitu kan. Fleksibilitas itu dikaitkan dengan hasil, kemudian itu yang akan dibayarkan kepada si pekerja tersebut. Oke, jadi yang ingin sekali dilakukan perubahan atau perbaikan terkait dengan aturan produktivitas ya Pak ya. Oke, kalau Pak Tatang nih. Kalau dari saya seandainya ya, berandai-andai terkait perubahan hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia ini, karena kita ini dari Apindo ya, ingin pengusaha itu tenang, kemudian investasinya itu bertambah. Salah satunya hilangkan
sanksi-sanksi yang berbau pidana. Jadi hilangkan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Alasannya kenapa? Karena hubungan industrial itu antara pekerja dengan pengusaha cukup dengan sanksi administratif saja. Tidak perlu pengusaha atau investor itu was-was, karena apapun namanya, ketika investor atau pengusaha mendapat panggilan dari instansi kepolisian, itu sudah stres duluan, Bu. Nah, jadi kalau berandai-andai, hilangkan semua sanksi yang terkait dengan pidana terhadap pengusaha, terhadap pekerja, sehingga hubungan industrial itu menjadi nyaman, begitu, Bu. Iya, jadi ini sebenarnya kalau kita simpulkan tadi Pak Tatang, investor friendly mungkin ya, sehingga investor itu tertarik untuk tetap berinvestasi, kemudian membuka lapangan pekerjaan, kemudian menghasilkan pendapatan untuk negara ini. Betul, Gitu. betul. Itu yang luar biasa, harus seperti Betul, itu. betul. Kalau tujuannya mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, agar investor itu seperti tadi mau menginvestasikannya di Indonesia khususnya. Jadi salah satunya itulah aturan yang friendly tadi, tidak ada tekanan baik dari aturan-aturan yang menakut-nakuti, menyeramkan seperti itu, sehingga investor itu tenang berinvestasi di negara kita. Iya, iya. Ini saya melihat ada dua perspektif dari sudut pandang tenaga kerja dan juga pengusaha. Ini HI sekali ya. Jadi ini yang tadi Bu Put sampaikan, kalau Pak Tatang tadi sampaikan bahwa itu ke depannya mau seperti itu, tapi kalau dengan aturan yang sekarang pun, tapi tenang aja Bu, tenang aja. Aturan sekarang pun ketika misalnya masih ada poin pidana di dalam ketenagakerjaan itu, Apindo punya kok gitu, punya lembaga yang bisa mewakili gitu, sehingga pengusaha itu bisa masih tetap tenang dalam menjalankan usahanya, kemudian bisa memberikan kuasa ke kami untuk melakukan pendampingan. Jadi masih bisa tenang sebenarnya pengusaha sekarang. Tidak ada sesuatu pun yang perlu dikhawatirkan gitu ya Pak ya. Iya. Pak, kembali lagi dari perspektif ini kan sebenarnya HI ini adalah salah satu demokrasi industri gitu ya. Tadi dari perspektif pengusaha dan juga kita bicara dari perspektif pekerja gitu ya. Sambil ngopi sepertinya pembahasan kita semakin panas nih Pak. Oh iya, kayaknya Silakan. Mas Tatang nggak mau udah ngopi. mulai panas. Sudah mulai panas ya. Ada satu yang cukup menggelitik saya nih terkait dengan yang tadi agile gitu ya. Pekerja kita semakin kesini semakin kesana gitu ya. Itu semakin menginginkan sesuatu yang fleksibel, agile gitu ya. Bahkan ada sebagian yang nggak suka aturan. Bahkan mungkin saya maunya bekerja bisa kapan saja, di mana saja. Sementara kita masih menganut 40 jam seminggu gitu ya. Sementara di satu sisi pengusaha maunya fleksibel. Nah sebenarnya Pekerja bagaimana Bu yang mau fleksibel. Iya. Pekerja maunya fleksibel, pengusaha maunya taat aturan. Karena memang harus seperti itu, gitu ya. Nah kalau dari perspektif generasi X gitu ya, gimana sih caranya mengedukasi para generasi-generasi muda untuk bisa at least mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku lah begitu. Coba gimana ini? Yang apa yang harus dilakukan oleh generasi-generasi kolonial sebelumnya? Iya. Gimana Pak Topan? Silakan. Ada rekan-rekan yang di bawah kita ini memang itu sekarang tuh kreatif Bu. Iya. Iya. Kalau kreatif di perusahaannya dibuat sebuah sarana yang membangun kreativitas mereka gitu. Sehingga mereka tuh merasa bahwa mereka bisa menyalurkan juga kreativitasnya di perusahaan. Nah, itu yang harus ditanamkan oleh perusahaan-perusahaan sekarang gitu. Kalau misalnya mau menggait talent tadi.
Jadi Salah perusahaannya harusnya berubah juga ya, memberikan environment yang lebih menarik untuk generasi yang Kalau sekarang. perusahaan nggak berubah jadi dinosaurus punah, tutup gitu kan. Seperti sekarang zamannya electrical, mau nggak mau perusahaan juga harus mengarah ke sana semua gitu. Supplier-suppliernya yang membangun komponen itu sekarang sudah berpikir bagaimana cara mereka membuat satu komponen yang electrical juga sehingga diterima di perusahaan-perusahaan yang memang basisnya adalah produknya adalah electrical. Nah, itu harus berubah kan gitu. Dari segi produksi, dari segi tata cara, SOP dan lain-lain, termasuk orangnya juga. Karena SDM-nya itu belum tentu bisa mengikuti saat ini ya, karena kita tahu ada satu perusahaan electrical besar di Subang yang sedang membangun begitu besarnya. Ketika kami beberapa minggu lalu bertemu dengan PJ Gubernur, itu salah satunya mereka adalah kesulitan mencari talent yang sesuai dengan kondisi perusahaan mereka. Mereka sebenarnya butuhnya hanya 2 syaratnya, jadi nggak butuh macam-macam. Seperti kalau di Indonesia kan kita kadang-kadang persyaratan itu banyak banget. Betul gitu. sekali. Iya, tapi mereka hanya mensyaratkan 2, bisa bahasa Inggris atau Mandarin, bisa bahasa Inggris atau Mandarin, dan dia memang paham tentang electrical komponen. Itu saja. Dari puluhan ribu yang melamar disortir menjadi 1.000, kemudian yang diterima hanya beberapa orang. Jadi itu menyatakan bahwa talent kita belum begitu siap. Nah, itu tinggal bagaimana industri kemudian bekerja sama dengan pendidikan, dunia pendidikan bisa menyiapkan itu gitu. Mempersiapkan bisa, talent-talent baru yang memang ready. Link and match gitu kan. Gitu Ibu. Oke. Kalau dari perspektif pekerja gitu ya, fenomenanya sudah mulai berubah nih Pak. Kalau dari sisi pelaku industri Pak Tatang, bagaimana menyikapi situasi itu? Apakah memang harus berubah juga atau bagaimana? Kalau dari segi pengusaha, saya pikir pengusaha itu kan dari investor itu membawa aturan, membawa cara kerjanya seperti apa untuk bisnisnya berjalan dengan baik sehingga mendapatkan profit. Jadi kalau dari segi pengusaha lah yang membuat aturan itu terhadap generasi-generasi tadi agar mau mengikuti apa yang dibuat SOP-nya oleh perusahaan. Tidak boleh perusahaan mengikuti apa yang dimaui oleh si calon pekerja. Oh, saya maunya bebas, masuknya asal-asalan, saya mau masuknya jam 10 siang. Tapi aturan tetap aturan bagi perusahaan agar perusahaan ini tetap eksis menjalankan bisnisnya, tentu dengan SOP aturan yang dibuat oleh perusahaan. Kalau menurut perusahaan itu belum bisa dirubah untuk flexible time tadi, ya perusahaan akan mencari orang yang memang mau mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan. Nah, mungkin kalau dari segi investor pasti seperti itu, Bu. Gitu. Jadi kita mencoba untuk menjahit gitu ya antara talent-talent baru dengan industri. Di sisi lain talent memang harus mengikuti aturan dari sebuah perusahaan. Perusahaan pun mungkin memang harus mulai merubah polanya. Barangkali itu bisa menimbulkan potensi perselisihan kah Pak Tatang? Perselisihan itu selalu ada ya, ada kemungkinan terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekerja dengan dengan perbedaan persepsi yang antara pekerja dengan pengusaha. Tapi selama dibungkus dalam aturan tadi, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, itulah untuk menyeimbangkan antara hak pekerja dengan pengusaha, itu kan diatur di situ. Sehingga ketika terjadi perselisihan, ketika aturannya jelas, peraturan perusahaannya jelas, atau PKB-nya jelas, perselisihan itu bisa diminimalisir dari aturan-aturan tadi, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, Pak Tatang dan Pak Taufan, kita saat ini yang kita tahu bahwa Indonesia akan menuju ke Indonesia Emas
tahun 2045. Kalau kita lihat situasi saat ini menuju ke sana, apakah sebetulnya kita bisa menemukan karena pada saat itu adalah bonus demografi juga. Nah, dalam bonus demografi ini apakah memang dari pengusaha maupun juga pekerjanya siap, dan juga aturannya tentunya, karena ini ada unsur pengusaha, pekerja, dan juga pemerintah. Nah, untuk menuju ke sana, apakah dari perspektif Bapak-bapak kita memang sudah ready menuju Indonesia Emas? Kalau saya bicara dari sisi kekhawatiran pengusaha ya terhadap peraturan ketenagakerjaan. Yang pertama itu adalah saat ini biayanya cukup tinggi, gitu kan? Itu dan kita harus mau nggak mau harus mematuhi aturan itu. Kemudian adalah aturannya terlalu kaku. Ya, bikin perusahaan itu yang kalau yang nggak bisa adaptasi tutup gitu, atau mereka pindah. Kemudian yang ketiga, lagi-lagi kita selalu bicara bahwa kepastian hukum. Kalau kepastian hukum ini ya itu yang menjadi concern utama kita, khususnya di kalangan pengusaha, bahwa kadang-kadang aturannya sudah ada, sudah jelas, tapi bisa dirubah dengan cepat dengan kondisi tertentu yang menurut mereka baik, tapi belum tentu baik buat pengusaha gitu kan. Kalau dari sisi pengusaha pun sebenarnya menginginkan pengusaha senang, pekerja sejahtera, kemudian bisa memberikan kontribusi kepada daerah maupun kepada nasional. Itu dari sisi pengusaha terhadap undang-undang ketenagakerjaan ya Bu. Nanti kalau dari sisi lainnya mungkin Pak Datang bisa menambahkan. Baik, saya nambahkan sedikit tentang generasi emas ini. Memang kalau menurut saya pribadi ya, kita belum siap, baik dari SDM-nya, dari aturan-aturan yang sering berubah-ubah gitu kan, sehingga untuk menuju ke Indonesia Emas itu memang perlu hubungan yang harmonis, dinamis antara aturan, kemudian dengan edukasi terhadap generasi-generasi yang menuju ke sana, menuju generasi emas itu memang harus kolaborasi, baik pengusaha, pekerja, dan pemerintah, sehingga tanpa kebersamaan itu kemudian kondisi investasi yang saat ini masih belum jelas tentang investasi di kita ini, tentang aturan yang selalu berubah-ubah. Hari ini dibuat aturan, besok judicial review, kemudian berubah lagi, tidak ada kepastian hukum. Nah, itu hambatan-hambatan kita menuju ke disebut Bu tadi generasi emas. Nah, kita harus hilangkan itu dengan aturan-aturan kepastian hukum yang jelas, investor tenang berinvestasi di negara kita, kemudian dari segi pekerjaannya juga SDM harus ditingkatkan. Nah, menurut saya kalau dilihat dari situ kita baru bisa menuju ke Indonesia generasi emas tadi yang Ibu sampaikan tadi. Iya, tampaknya ini seperti multiplier effect ya Pak. Jadi multiplier effect terhadap banyak pihak gitu ya untuk mempersiapkan Indonesia Emas. Satu saja tools, kira-kira apa sih Pak sebetulnya yang menjadi kendala gitu ya? Terus kemudian kira-kira apa ide brilian supaya kita ini tidak prematur begitu ya, tapi akselerasi. Untuk mendapatkan ide brilian, saya ngopi dulu, silakan Pak Topan dulu. Karena ide brilian itu biasanya dihasilkan setelah ngopi ya Pak. Iya, nah, saya tunggu berarti kopinya. Saya tunggu setelah ngopi berarti langsung keluar biasanya langsung Bu. Keluar. Tapi optimis dong, Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 masih sama-sama optimis dong. Harus optimis. Harus optimis karena itu harus menjadi cita-cita bersama. Ya. Iya
ya memang harus bukan dari sisi satu pihak saja pengusaha gitu kan, tapi juga tadi yang disampaikan Pak Tatang bahwa sisi dari pemerintah itu berperan sangat besar, kemudian dari sisi teman-teman serikat pekerja juga berperan sangat besar, sehingga butuh kemauan dari masing-masing pihak. Yuk kita bergerak sama-sama maju gitu supaya semuanya sejahtera. Terkait dengan misalnya ide brilian apa, nah itu yang masih saya pikirin sih Bu. Untuk di Kabupaten Bekasi ini kira-kira apa Pak Tatang untuk bisa ke depannya itu ada sebuah gagasan yang bisa menyenangkan semua pihak. Nah, saya yakin Pak Tatang punya jawaban itu. Iya. Untuk di Kabupaten Bekasi mungkin kita inginnya secara nasional ini bisa diadap gitu ya, diadaptasi, tapi kita bicara dari sisi area di mana kita berada, area kecil dulu saja. Saya yakin nih Pak Taufan kalau Pak Tatang nih sudah punya jawaban yang sangat brilian. Silakan Pak Tatang. Waduh, ini Bu Puput suka tebak-tebakan ini. Jadi ide brilian itu saya dapat bocoran ya. Jadi bukan ide brilian sebenarnya ini. Jadi ke depan ini khususnya di Kabupaten Bekasi Bu Puput. Ya. Setiap dinas ini nanti ada staf khusus. Contoh kita di bidang ketenaga kerjaan ya. Nanti ada staf khusus bidang ketenaga kerjaan. Ide briliannya apa? Nah, dengan adanya staf khusus bidang ketenaga kerjaan ini yang dia expert baik dengan pekerja atau dengan pengusaha, sehingga dapat bocorannya nih Bu Put. Di Kabupaten Bekasi ini di periode pemerintahan setelah nanti dilantik ya, di Bekasi itu tidak akan ada demo. Wah, tidak akan ada demo, tidak akan ada unjuk rasa. Jadi itu ide brilian. Jadi mudah-mudahan ke depan iklim investasi di Bekasi ini akan bertambah. Orang yang investasi ke Bekasi ini makin bertambah. Kemudian kita juga di dunia usaha bisa makin semangat untuk memberikan ide-ide yang untuk menuju Indonesia emas tadi yang kita cita-citakan. Nah, mungkin ide briliannya itu Bu Puput. Ya. Ya mudah-mudahan ya Pak Tatang staf susnya ini bisa dari kedua belah pihak gitu. Antara misalnya pihak dari serikat pekerja, kemudian dari pihak pengusaha juga dilibatkan di situ. Sehingga ada titik temu dan bisa menyenangkan atau bisa mengambil sebuah keputusan yang bisa dinikmati bersama di Kabupaten Bekasi. Ya, mudah-mudahan nanti dari Apindo ada yang direkomendasikan Pak. Mudah-mudahan harusnya Bapak Bupati terpilih juga mudah-mudahan bisa mendengar sehingga nanti enak ngobrolnya gitu kan. Ketika di atasnya sudah setuju, maka ya tinggal disosialisasikan saja ke bawahnya. Iya. Jadi ada komunikasi dua arah yang seperti tadi, tidak prematur tapi kita coba untuk mengakselerasi gitu ya menuju Indonesia Emas 2045. Tapi Pak Tatang, satu hal, apakah di Kabupaten Bekasi sendiri ada aturan-aturan yang memang sejalan dengan visi bersama menuju Indonesia Emas 2045? Nah, ini menarik nih Bu Puput pertanyaannya. Di Bekasi ini ada namanya Perda nomor 4 tahun 2016 ya. Betul. Perda ketenaga kerjaan. Sebenarnya perda ini isinya bagus. Sayangnya perda ini tidak dibuatkan juklak-juknisnya, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Dan baru-baru ini juga yang lagi viral nih di Sahabat Apindo, ternyata perda ini ada dua versi Bu Put. Ada versi yang disahkan di bulan Agustus 2016. Ya. Ada juga versi yang disahkan di bulan September 2016.
Nah, terkait permasalahan itu kami dari bidang advokasi, insya Allah hari Senin ini kita akan mengirimkan surat klarifikasi terhadap bidang hukum pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Kita akan menanyakan mana sih dari dua versi ini, karena isinya berbeda, judulnya sama, dua-duanya berlaku, tapi isinya berbeda. Ya. Nah, itu yang akan kita klarifikasi berupa surat ke bagian bidang hukum pemerintahan Kabupaten Bekasi. Harapannya nanti dijawab dengan tertulis, sehingga kita bisa share ke sahabat Apindo. Nah, itu begitu, Bu. Oke, sebetulnya sudah banyak upaya-upaya kita bersama, juga Apindo sebagai perwakilan dari para pengusaha untuk mempersiapkan ini semua ya Pak ya? Iya, sudah Bu. Ya. Kita persiapkan semua. Oke. Kembali lagi nih, kalau kita lihat sebenarnya hubungan industrial ini ternyata bisa masuk ke semua lini dari yang namanya sebuah perjanjian kerja gitu ya Pak ya. Dan tidak hanya perjanjian kerja tadi multi generasi, juga dengan sisi perusahaan, tapi investasi juga gitu. Nah, dari perspektif Apindo nih, kalau lihat situasi yang saat ini Pak, Apindo kita masih optimis nih, kita mampu punya kontribusi besar terhadap Indonesia Emas 2045. Tapi kalau kita lihat dari Apindo sendiri Pak, upaya-upaya untuk menekan tadi angka perselisihan, kemudian kita membangun kemampuan gitu ya untuk menjelang 2045, apa yang dilakukan atau upaya apa yang dilakukan oleh Apindo? Yang dilakukan Apindo sebenarnya banyak ya, cuma khusus di bidang advokasi Bu, kita untuk meminimalkan perselisihan ini kita selalu menyampaikan ke sahabat-sahabat Apindo, jika terjadi perselisihan di perusahaan anggota Apindo, silahkan diskusikan dengan bidang hubungan industrial dan advokasi, karena kadang permasalahan itu sebenarnya tidak berat, tapi karena tidak tahu menanganinya. Kami ini kan ibarat seperti dokter Bu. Nah, kami ini Pak Topan ini dokter, saya dokter. Ketika ada sahabat Apindo yang konsultasi, ketika konsultasinya itu sakit kepala, ya bilang sakit kepala, sehingga kami tidak salah memberikan resep. Tidak salah diagnosa gitu ya. Kadang ada yang dia konsultasi tapi tidak secara vulgar menyampaikan apa sih masalahnya. Ya. Sehingga diagnosa kami salah, sehingga obatnya jadi salah. Ya. Tapi ketika dia konsultasi secara jelas permasalahannya apa, sehingga kita juga bisa komunikasi dengan permasalahan, tentunya dengan serikat pekerjanya, kita undang, apakah masih bisa diselesaikan secara diskusi. Ternyata bisa Bu. Atau ada perusahaan kesulitan, dengan kenaikan UMK yang begitu tinggi, UMSK, kami tidak mampu, kalau kami mengikuti ini kami akan tutup Pak. Nah, seperti itu kan. Sementara teman-teman serikat pekerja di perusahaan ingin tetap naiknya 6,5%, tidak bisa ditawar seperti itu. Ya, akhirnya kami diskusikan baik dengan PUK-nya atau pimpinan cabangnya, kita diskusikan terkait kondisi perusahaan. Jadi asal diskusi atau konsultasinya itu jelas, permasalahannya juga jelas, dan betul kondisi perusahaan itu memang kondisinya dalam keadaan tidak baik, ya kita juga bisa konsultasikan dengan serikat pekerjanya, bahkan dengan pimpinan cabangnya, agar ketemu, agar perusahaan ini tetap eksis, terutama di Kabupaten Bekasi, dan dia tidak pindah ke Jawa Tengah misalkan kan gitu, agar tetap investasi di Bekasi. Bagaimana caranya? Nah, itu yang kita diskusikan dengan teman-teman serikat pekerja, begitu Bu.
Ya, jadi sebetulnya Apindo punya peran besar juga untuk menurunkan tren perselisihan hubungan industrial di Indonesia ternyata ya. Ya, dari Kabupaten Bekasi yang memang perusahaan industrinya itu sangat besar, sehingga menurut saya impact-nya adalah nasional. Oke, baik Pak Tatang, Pak Taufan, sepertinya dan juga Sobat Apindo, sepertinya kita memang perlu sesi khusus diskusi terkait dengan bidang 2 hubungan industrial, dan saya mengucapkan terima kasih untuk para tamu-tamu dan juga rekan-rekan saya yang sangat menginspirasi dalam memberikan solusi, sama seperti tagline-nya podcast Apindo nih, Pak Tatang, Pak Taufan. Terima kasih. Kita sepertinya memang perlu diskusi lebih dalam lagi, karena saya yakin sobat-sobat Apindo juga ingin tahu lebih dalam lagi terkait dengan hubungan industrial. Pak Tatang, Pak Taufan, terima kasih untuk sesi hari ini. Dengan luar hati, biasa, menginspirasi. Berbagai generasi bisa berkumpul jadi satu, ngopi, dan kita bicara tentang hubungan industrial. Terima kasih. Terima kasih Bu untuk Puput. sesi kali ini. Terima Sobat kasih Apindo, Apindo. Demikian tadi bincang santai bersama dengan advokasi dari bidang 2 hubungan industrial dan juga pembelaan anggota. Terima kasih juga sudah memberikan banyak pertanyaan melalui sekretariat podcast Apindo. Dan satu kata untuk sahabat Apindo, bahwa happy employee is happy business is happy investasi. Saya dengan Puput dan juga Pak Tatang dan Pak Taufan mengucapkan terima kasih, dan kami pamit undur diri sampai bertemu kembali di sesi-sesi podcast Apindo yang tentunya menarik dan juga menginspirasi. Terima kasih. Terima kasih. Podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi.